Saudara, jumpa lagi bersama saya di Talk Tari Mauludea di dalam program acara Ketapang TV Jurnal. Edisi Selasa 16 Februari 2021. Berbagai informasi menarik seputaran Kabupaten Ketapang dan sekitarnya akan kami suguhkan untuk Anda. Inilah dia Ketapang TV Jurnal selengkapnya. Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19, pengurus Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Orang Melayu Ketapang atau DPD POM Ketapang mengadakan pelantikan, pengesahan dan penyerahan SK kepengurusan DPC PAC dan organ sayap POM Ketapang tahun 2021 di City Mall Ketapang pada Sabtu malam 13 Februari 2021. Acara ini dihadiri oleh Ketua DPD POM Ketapang beserta pengurus dan anggota, pimpinan organ sayap POM Ketapang, serta pengurus dan pimpinan City Mall Ketapang. Acara pelantikan ini berlangsung dengan meriah dan penuh hikmat. Dibuka dengan silat perguruan macan kumbang, seni tari zapin Melayu kreasi dari Sanggar Betua Raya POM Ketapang. Marwan, selaku Ketua DPD POM Ketapang Kalimantan Barat, menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas terselenggaranya acara ini. Tujuan acara ini ialah untuk merangkul seluruh antar suku Melayu supaya terjalin, semakin memperkokoh tali silaturahmi. Kapan organisasi ini terbentuk? Organisasi POM DPD Kabupaten Ketapang ini sudah terbentuk dari tahun 2018, tepatnya itu 12 Januari 2018. Harapan ke depan, semoga POM ini, Persatuan Orang Melayu Kabupaten Ketapang ini benar-benar bisa merangkul seluruh masyarakat Melayu yang ada di Kabupaten Ketapang, terutama di 20 kecamatan. Perlu saya informasikan mungkin dari 20 kecamatan untuk sampai saat ini POM DPD Kabupaten Ketapang baru berhasil membentuk 11 kecamatan. InsyaAllah ke depan kita di tahun 2021 ini target kita di seluruh kecamatan Kabupaten Ketapang sudah bisa terbentuk Persatuan Orang Melayu ini. Terima kasih. Heri mengatakan, tujuan diadakan acara ini untuk menguatkan tali silaturahmi dan memperkokoh tali persaudaraan, terutama antar suku Melayu. Tiara Nadika, Uti Yuda Pratama melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kabupaten Ketapang memberikan tanggapan terkait cuaca di Kabupaten Ketapang dan sekitarnya yang mulai menyebabkan beberapa titik api. BMKG menghimbau agar masyarakat tetap waspada dan tidak melakukan aktivitas yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Cuaca panas di Ketapang dan sekitarnya beberapa hari terakhir mulai menyebabkan beberapa titik api. Hal ini tentunya meresahkan masyarakat. Erik Handono, Prakirawan Cuaca BMKG Kabupaten Ketapang, mengatakan cuaca Kabupaten Ketapang berpotensi cerah berawan yang menyebabkan titik panas sehingga rawan terbakar. Ia meminta masyarakat untuk tetap waspada dan terus memantau daerah rawan terbakar seperti lahan gambut yang kering. Ada 4 titik hotspot yang rawan di Kabupaten Ketapang, yaitu terdapat di Kecamatan Matan Hilir Selatan dan Kecamatan Kendawangan. Kalau untuk perakiran dari BMKG, untuk 3 hari ke depan, di wilayah Kabupaten Ketapang sama Kabupaten Kayong Utara sendiri, itu masih berpotensi untuk cerah berawan. Jadi untuk cerah berawan di pagi hingga sore hari, kemudian malam hingga dini hari itu mungkin diperkirakan akan berawan, seperti itu. Jadi awannya akan tebal di dini hari. Kalau untuk cuaca yang seperti ini, kita harus mewaspadai yang pertama, pastinya karena cuaca yang panas, akan ada peningkatan titik panas di sekitar wilayah Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara. Jadi untuk pihak-pihak yang terkait mungkin dapat memantau terus perkembangan titik hotspot sehingga dapat meminimalisir bencana atau kejadian yang mungkin akan terjadi. Kalau untuk gelombang di sekitar Kabupaten Ketapang dan Kendawangan untuk perairannya
Itu dalam kategori sedang, Mbak, itu sekitar 1,25 hingga 2,5 meter. Jadi untuk bagi nelayan yang ingin melaut, diharapkan untuk selalu waspada dan melihat keadaan sekitar, sehingga dapat nelayan-nelayan itu dapat meminimalisir adanya gelombang yang dapat mengganggu keselamatan mereka. Himbauan untuk masyarakat untuk selalu minum air putih, ya pastinya minum air putih, jaga kesehatan karena cuaca yang sangat panas ini. Kemudian selalu memperhatikan daerah sekitar agar meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan, seperti itu, yang terkait dengan keadaan cuaca. Kalau untuk yang menyebabkan titik api, sebagian besar adalah fenomena alam, misal seperti lahan yang kering, kemudian terkena sinar matahari dan terbakar, itu biasanya seperti itu. Kemudian untuk kalau yang terjadi karena manusia, seperti membuang puntung rokok sembarangan, membuka lahan dan segala macam, itu untuk meminimalisir hal itu, sehingga kebakaran besar diminimalisir terjadi di sekitar wilayah Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara. Di cuaca panas seperti ini, masyarakat Kabupaten Ketapang diharapkan untuk menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi air putih agar tubuh tetap terhidrasi. Masyarakat juga dilarang melakukan aktivitas yang menyebabkan kebakaran seperti membuka lahan dengan membakar dan membuang puntung rokok sembarangan. Paulina Piling, Tiara Anandika melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji turut meminta Ikatan Cendekiawan Daya Nasional atau ICDN dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Barat. Permintaan ini disampaikan Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji saat menghadiri ulang tahun ICDN yang kedua di kampus IKIP Pontianak lalu. Sabtu pagi, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji turut menghadiri ulang tahun ICDN yang kedua di kampus IKIP PGRI Pontianak. Hadir sebagai narasumber sekaligus membuka acara tersebut. Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji meminta Ikatan Cendekiawan Daya Nasional ikut berperan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Kalimantan Barat. Sutarmiji mengatakan, jika dilihat dari Indeks Prestasi Manusia atau IPM Kalbar yang paling rendah. Sutarmiji juga meminta tingkat kabupaten kota yang ada di Kalbar bisa berperan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Lihat dari indeks pembangunan manusianya, kita paling rendah di Kalimantan. Yang ini harus kita maju. Nah, majunya gampang, ya. Nanti bagaimana meningkatkan lamanya orang belajar, kemudian masalah perekonomian, ya, kesehatan itu harus kita perhatikan. Nah, daerah ini kontribusi daerah untuk meningkatkan itu sangat penting karena dari Kalbar itu tentu cerminan daerah. Nah, kalau daerah nasional aja sudah 70, daerah dia masih 62, itu gimana tuh? Ya. Kapan mau naiknya sampai 70? Saya naiknya IPM itu paling tinggi 0,8 satu tahun. Ya. Itu harus dipahami oleh daerah. Ulang tahun ICDN kedua ini sendiri diselenggarakan secara virtual yang diikuti oleh sejumlah tokoh adat Dayak dan kepala daerah seprovinsi Kalimantan. Dari Kota Pontianak, M. Amarudin Dita Oktari Moldea mewartakan. Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat beberapa hari ini marak terjadi. Setidaknya berdasarkan data BPBD Provinsi Kalimantan Barat saat ini, kebakaran hutan dan lahan terjadi di 3 kabupaten yakni Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Ketapang. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi beberapa hari terakhir akibat musim panas ini terjadi di 3 kabupaten, yakni Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Ketapang. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kalimantan Barat, Novel Umar, mengatakan rata-rata kebakaran yang terjadi di lahan kosong. Ia menambahkan, jika saat ini upaya BPBD Kalimantan Barat sendiri dalam usaha memadamkan api, pihaknya telah berkoordinasi dengan BPBD tingkat kabupaten dan TNI Polri. Sementara kendala yang dihadapi pihak BPBD dan TNI Polri dalam memadamkan api di lapangan terkendala oleh sumber air.
Ya, untuk kebakaran hutan dan lahan untuk 1 minggu ini itu terjadi di 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kuburaya, dan Kota Pontianak. Untuk lahan-lahan yang terbakar itu kebanyakan lahan kosong, dan upaya kami melakukan pemadaman bekerjasama dengan BPBD setempat dan juga TNI Polri. Ada beberapa kendala yang kami hadapi, salah satunya yaitu sumber air yang jauh, sehingga kami harus membawa tangki air untuk dapat memadamkannya. Sementara ini bukan perkebunan, lahan kosong yang memang sudah kena cuaca panas sekarang, sudah sangat kering, jadi kalau tersebut api sedikit saja dia sudah terbakar. Kami mengharapkan dari tiap-tiap kabupaten, khususnya 3 kabupaten ini, ya 2 kabupaten 1 kota ini, untuk menetapkan status bencana asap akibat karhutla, status siaga ya. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat 3 kabupaten ini sudah bisa menetapkan status. BPBD Kalimantan Barat juga meminta kepada BPBD Kabupaten Kota agar terus memantau perkembangan kebakaran yang terjadi. Dan apabila kebakaran makin parah, Novel Umar meminta agar BPBD di Kabupaten Kota segera menaikkan status tanggap darurat agar kebakaran hutan dan lahan bisa diatasi. Dari Kota Pontianak, M. Amarudin di Tauktari Mauludia mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Demikianlah berita Ketapang TV Jurnal hari ini. Saya Dita Oktari Mauludea beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.